Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bima syiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin fazkuruni azkurukum fazkuruni wala takfurun al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para permisa yang sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segenap jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat salam senantiasa pun selalu kita curahkan dan kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada seluruh umat dan pengikutnya yang patuh, taat serta setia dan cinta kepada ajarannya. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan syafaatul uzma darinya dari dunia sampai yaumul qiyamah. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, selalu kita ingin mendambakan, ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya untuk mengarah dari apa yang kita harapkan. Tidak semudah dan tidak segampang membalikan telapak tangan. Baginda Rasul junjungan alam Sayyidul Mursalin Nabi kita Muhammad memberikan satu arahan dan memberikan satu jalan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Tital syakiron wa saburon. Menjadi orang yang bersyukur dan menjadi orang yang paling bersabar. Sebab di orang yang bersyukur ini adalah orang yang paling mendapatkan keuntungan dari Allah. Ketika manusia itu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dan ia mendaya gunakan di jalan yang baik dengan apa yang Allah karuniakan. Allah akan memberikan pertambahan kepadanya. Karena itu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Selalu didengungkan ini ayat. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau manusia ini mau bersyukur kepada Allah, Allah pun akan berikan tambah itu nikmat. Bukan tambah bilangannya, tapi akan tetapi tambah yang dia rasakan di dalam hidupnya. Tapi ketika manusia itu tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, dengan sendirinya apa yang Allah berikan bukan menjadi nikmat, tentunya akan menjadi murka, bahkan bisa merujuk nanti kepada ujungnya akan menjadi azab. Ada dua perkara baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana Nabi sampaikan kepada kita, khoslatani man kanata fihi ma katabahullahu syakiran wa sabiran. Ada dua perkara Nabi sampaikan kepada kita. Apabila dua perkara ini ada di dalam hidup manusia, kataballahu, maka Allah akan mencatat kepadanya, akan menjadi syakiran, orang yang bersyukur, lagi orang yang bersabar. Dua perkara inilah yang menjadikan derajat manusia orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan titel yang mulia ini. Titel apa? Syakiron wasabiron, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Apa rahasia dan apa saja kuncinya? Yang pertama, apabila manusia manadzara fi dini ila man huwa fauqahu. Orang yang mau memandang, melihat dalam urusan agama ila man fauqahu, kepada orang yang di atasnya. Ukuran agama kita, keyakinan kita, praktek syariat dan ibadah kita kepada Allah, jangan kita mengukur kepada orang yang di bawah kita. Ukur kepada orang yang di atas. Ketika kita memandang urusan agama kita, kita melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, maka kita akan dicatat oleh Allah sebagai apa? Syakiron wa sabiron. Jadi kita mengukur dalam urusan agama, jangan melihat orang yang di bawah kita, lihat orang yang di lebih kita.
Kalau kita baru bisa sholat wajib, kita melihat orang yang sudah bisa melakukan sholat yang sunnah. Kalau orang sudah bisa puasa wajib, kita memandang ukuran kita lihat adalah orang yang sudah biasa melakukan ibadah yang sunnah. Maka itu akan jadi tolak ukur, menjadi rangsang untuk apa? Meningkatkan nilai ibadah. Jangan kita melihat orang yang di bawah dalam urusan agama. Kita akan stuck dalam urusan pengabdian ibadah kita kepada Allah. Menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita mengukur keimanan ibadah kita kepada orang yang rendah dari kita. Ukur yang kita lihat jadi rujukan patokan standar kita adalah mereka orang yang di atas kita. Mereka orang yang lebih kita. Hari ini kita jadi orang yang belajar. Besok kita harus jadi orang yang bisa mengamalkan ilmu jadi pengajar. Hari ini kita bisa sholat yang wajib. Kita melihat orang sholat yang sudah mampu dengan melakukan sholat yang sunnah. Itu yang kita lihat. Jangan kita melihat, wah dia sudah bisa sholat seperti ini. Tapi ada orang yang di bawah kita. Itu yang jadi ukuran kita. Tidak akan pernah bisa maju dalam urusan agama. Di dalam urusan agama, masalah ibadah. Sebab ini adalah kuncinya manusia untuk mendapatkan, memiliki bekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kita kepada Allah, kunci yang paling utama. Sebab itulah Allah nyatakan dalam Al-Quran, manusia selalu bersaksi ketika ia sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Seorang itu diukur di hadapan Allah sejauh mana punya nilai pengabdian. Pengabdian kita harus kita ukur, kita lihat kepada orang yang di atas kita. Itu yang harus kita tiru. Jangan kita melihat pengabdian kita kepada orang yang rendah dari kita. Kalau kita melihat dan memandang pengabdian kita kepada orang yang di bawah kita, maka kita tidak akan pernah bisa maju. Maka kita tidak pernah akan dikatakan oleh Allah sebagai orang yang bersyukur. Sebab hidup kita yang Allah berikan, sejauh mana kita mampu bisa memberikan pengabdian kepada Allah yang lebih dengan segala usaha dan upaya kita.